Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Pelan. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang barokah dan melimpah ya teman-teman ya. Amin. Di riding kali ini saya mau ngobrolin aja sih masalah BBM yang bakalan naik nih ya katanya nih ya. Jadi Jadi banyak isu beredar. Ini tanggal 1 nih ya, tanggal 1 September. eh ada isunya tuh hari ini harga BBM subsidi itu bakalan naik, kayak Pertalite, terus Pertamax dan juga solar apa ya, kalau nggak salah. Cuma ya yang mau saya bahas di sini ada Pertalite sama Pertamax ya teman-teman ya. Kalau dari Pertalite sendiri itu untuk saat ini kan harganya Rp7.650 per liter ya teman-teman. Dan rencananya bakal naik dan jadi harga Rp10.000. Jadi ada kenaikan sekitar hampir 30-an% ya. Dari 7.600 jadi 10.000 pas. Terus untuk Pertamax sendiri dari 12.500 menjadi 6.000 ya, mungkin sekitar 25%, sekitar segitulah, 20%. Tapi itu masih berupa isu aja ya, karena tadi saya lihat sendiri di pom bensin sebelumnya tuh saya lihat harga BBM masih sama, BBM bersubsidi masih sama. Dan semalam bahkan itu udah sampai ramai banget yang pada mau beli bensin, takut harganya keburu naik ya, jadi pengen beli bensin di harga yang masih murah. Tapi tadi sih masih normal. Nah di depan juga ini bakalan nanti ada SPBU lagi, kita bakalan lihat harganya masih sama atau udah naik ya. Jadi ini masih berupa isu aja sih, belum ada rilis resmi. Nggak tahu kalau misalnya di saat saya recording ini keluar beritanya, ya mungkin jadi bakalan naik ya teman-teman ya. Tapi untuk saat-saat saya ngerekam ini sih sepertinya masih belum ya. Nah ini ada SPBU lagi di depan. Ya masih sama harganya tuh ya, kita bisa lihat dari ticker itu harganya 12.500 Pertamax dan Pertalite di 7.650 teman-teman. Sebenarnya kalau ditanya saya setuju apa enggak setuju tuh terkait kenaikan BBM ya, itu tergantung ya, 50-50 ya. Saya setujunya karena mungkin biar perekonomian secara umum itu perekonomian negara ya menjadi lebih sehat, untuk mengurangi dengan dikuranginya subsidi untuk Pertamax dan Pertalite. Karena sampai saat ini juga masih banyak nih yang pakai mobil-mobil mewah tuh naik pakainya Pertalite gitu ya. Jadi agak kurang tepat sasaran juga. Justru malah mereka yang konsumsinya lebih banyak ya, karena mobil-mobil mewah itu kan agak boros ya. Jadi mereka yang konsumsinya jauh lebih banyak daripada kita yang naik-naik motor kayak gini gitu. Dan jadi si dana subsidinya ini bisa dialihkan ke yang lain. Dan seharusnya dengan kenaikan BBM ini juga pemerintah juga nggak cuma naikin doang sih, harus ada kebijakan-kebijakan lain tentunya, yang kayak tadi ada peraturan yang jelas tentang mobil-mobil mewah ini yang ngabisin Pertalite sebelumnya. Terus ada
kenaikan upah mungkin ya secara global, secara nasional, UMR, UMK itu pada dinaikin. Karena tentunya dengan kenaikan harga BBM, tentu ongkos kita sebagai masyarakat, sebagai karyawan, sebagai pekerja juga kan jadi bertambah gitu ya. Sementara untuk transportasi umum di beberapa daerah juga masih belum terlalu memadai untuk orang-orang pada pindah ke kendaraan umum. Nah, terus juga mungkin buat temen-temen nih yang merencana beli motor, mungkin juga udah saatnya teman-teman pindah untuk ngelirik ya, kalau enggak ngelirik ke arah motor-motor listrik. Karena saya rasa motor listrik tuh kayak semacam masa depan kita ya, karena dengan harga minyak tuh bakalan selalu naik, harga minyak tuh bakalan selalu naik, dan kebutuhannya selalu meningkat, sementara pasokannya secara global di dunia tuh pasti bakalan menurun ya, karena itu bukan energi yang bisa terbarukan. Sementara kalau kita pakai listrik, tentunya ya walaupun di Indonesia sekarang mayoritas itu listrik masih disuplai pakai batu bara, yang tentunya nggak terbarukan, kedepannya pasti bakalan lebih banyak pembangkit listrik yang dengan energi terbarukan ya, seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, semacam itu. Jadi tentunya listrik bakalan lebih murah. Cuma yang jadi masalah sekarang ini karena harga kendaraan baik itu motor ataupun mobil listrik di Indonesia tuh masih mahal banget ya teman-teman ya. Ada sih beberapa motor tuh yang masih harga di bawah 20 tuh ada sih, cuma emang range-nya nggak terlalu jauh. Dan kalau kayak misalnya saya ngambil contoh di Korea ya, Korea Selatan ya teman-teman. Di sana tuh salah satu upaya pemerintah buat beralih ke kendaraan listrik itu dengan cara ngasih insentif sebesar 30% kalau nggak salah ya, kepada warganya yang mau beralih ke kendaraan listrik. Dan juga harga kendaraan listrik di sana tuh jauh lebih murah daripada di sini. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif juga nih buat pemerintah. Kalau emang pengen naikin BBM, harus ada kebijakan-kebijakan lainnya tuh yang bisa mensupport masyarakat. Jadi jangan cuma dinaikin aja sementara upah nggak naik, nggak ada alternatif lain gitu, atau alternatif lainnya itu masih dikasih harga yang terlalu tinggi, pajak yang terlalu tinggi gitu. Jadi ya masyarakat juga bakalan males ya buat beralih ya. Itu saya juga ini kan kebetulan pakai Pertamax ya. Kebetulan pakai Pertamax. Jadi cukup kerasa sih ya kalau misalnya sini saya ngisi full nih ya. Ini kan saya isi full tuh 100.000 ya, 100.000 isi full. Sementara itu di harga 12.500 karena ini 8 liter ya. Kalau misalnya naik jadi 15.000, ya berarti mungkin sekitar 120.000 ya. Jadi ada sekitar kenaikan 20.000 kalau saya mau ngisi ini full ya, cukup kerasa. Tapi untungnya si motor ini nih hemat banget. Saya sendiri sih pernah nyobain ya pakai Pertalite dan juga Pertamax, tapi nggak di motor ini. Karena motor ini saya khususin pakai Pertamax aja, jadi biar mesinnya masih lebih awet. Itu saya pakai di Honda Beat, di Honda Revo, di Suzuki Shogun, motor-motor bebek gitu-gitu sih. Itu emang kerasa loh, lebih beda, lebih hemat penggunaan Pertamax daripada Pertalite ya. Jadi pada akhirnya pengeluaran yang kita pakai baik menggunakan Pertalite atau Pertamax, saya rasa nih ya, itu sama aja sih. Cuma kalau di Pertamax itu kita jadi lebih, mesin tuh lebih awet.
Itu sepengalaman saya ya, saya nggak bahas tentang pembakaran lah, kompresi mesin lah, karena saya nggak terlalu paham. Yang saya cuma nyebutin apa yang saya rasain aja, tentang perbedaan selama ini yang saya rasain make keduanya gitu teman-teman ya. Oke lah teman-teman, jadi saya rasa cukup segini aja nih ya, ngobrol ngalor ngidul tentang kenaikan harga BBM. Ya saya berharapnya sih yang terbaik aja buat semuanya, buat masyarakat, buat kita semua. Dan ya kalau bisa rakyat selalu di support, jangan sampai rakyatnya terbebani terlalu banyak. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyaksin video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.